di agama kita diajarkan jadilah berkat untuk banyak orang. Betul. Salah satunya itu ya. Jadi kita harus bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan salah satu yang paling mudah adalah ketika kita menerima sesuatu ya kita juga berbagi sama yang lain. Betul. Ora et labora. Iya. Jadi coba untuk menyimbangkan antara iman kita dan juga usaha yang kita lakukan di dalam dunia yang nyata gitu ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Ngecek doang. Pasti lupa buat ambil cash lagi deh. Kamu tuh orang paling males ngambil cash atau cash dompet kan? Iya. Tapi di ATM masih banyak kan? ATM banyak Bu, di mana-mana ada ATM. Tapi ada mitos loh baby. Jadi katanya nggak boleh dompet itu kosong, nggak ada uangnya sama sekali. Katanya kalau ada uangnya itu yang bisa memancing rezeki supaya makin banyak lagi. Bukannya kalau kosong justru harus diisi Bu? Ya emang mesti diisi, tapi paling nggak harus sisain lah, jangan sampai benar-benar kosong nggak ada uangnya sama sekali gitu katanya. Yaudah saya ke ATM dulu kalau gitu. Ya udah ambil yang banyak. Hai, selamat sore semuanya. Gimana puasanya hari ini? Ini udah minggu ke berapa berarti? 3. Minggu ketiga ya, mudah-mudahan lancar. Tinggal seminggu lagi, habis itu lebaran. Yeay, memasuki minggu-minggu terakhir, hari-hari terakhir bulan puasa. Mudah-mudahan semakin dilancarkan puasanya ya. Dan sore ini sambil nunggu buka puasa, kita nemenin kalian ngabuburit, ngobrolin soal ini topik yang cukup menarik sebenarnya dalam rumah tangga. Mengenai rezeki. Wah, jadi kan semua pasti berharap bisa dapat rezeki, apalagi mau lebaran Bu. Bener, dapat THR ya kan. Oh, udah. Ini kalau pemerintah katanya kan dicairinnya maksimal itu 3 minggu sebelum lebaran. Jadi udah minggu kedua puasa udah cair harusnya. Aduh, habis dong. Nah itu dia. Kemarin juga ada temen cerita, wah THR-nya bahkan baru hari pertama puasa. Jumat ya, hari pertama puasa kan Sabtu kan. Jumatnya udah cair THR-nya. Wah, senang duluan. Ya. Di satu sisi dia seneng, di satu sisi dia khawatir juga. Abis. Nih nanti pas lebaran habis nggak ya gitu. Terus aku bilang, loh justru enak kan. Jadi kalau mau ngatur perjalanan, mau beli tiket atau apa, uangnya udah ada. Nggak perlu nyisin dari yang lain-lain. Jadi Carlos udah gitu. dikasih THR belum? Belum. Hari ini harusnya ya. Hari ini cair ya. Kalau swasta seminggu sebelum lebaran. Minimum seminggu sebelum lebaran. Maksimal Bu. Iya maksimal. Iya, kalau minimum nanti jadinya pas lebaran nggak sih? Oh iya benar. Dapat amplop. Jadi kita mau ngomongin soal rezeki, sebenarnya apa sih yang menghambat rezeki dalam rumah tangga? Karena kan banyak hal ya. Iya. Katanya kan kalau udah menikah itu rezekinya udah rezeki berdua, rezeki keluarga gitu. Tapi ternyata ada hal-hal yang bisa menghambat rezeki dalam keluarga. Nah, biasanya banyak yang berpikir bahwa rezeki dalam rumah tangga itu selalu berhubungan dengan uang, materi ya, gaji, penghasilan gitu ya. Padahal sebenarnya rezeki itu ada banyak sekali, luas yang bentuknya bahkan bukan cuma soal materi, ya, kesehatan, kebahagiaan, anak-anak yang baik dan sangat support dalam lingkungan rumah tangga gitu ya, hidup yang damai, harmonis di dalam rumah bersama dengan semua anggota keluarganya. Itu adalah hal-hal yang juga merupakan rezeki. Sama dikelilingi orang-orang baik, itu juga rezeki. Teman, karyawan atau pekerja itu semua juga rezeki. Tetangga yang baik ya. Gitu. Jadi kadang ketika kita lupa sama hal itu dan kita abaikan, justru itu salah satu penghambat datangnya rezeki. Benar banget. Materi yang lebih besar gitu ya. Setuju banget. Dan inilah 5 hal yang bisa menghambat rezeki dalam keluarga. Yang pertama, pastinya tidak mengandalkan Tuhan. Karena kan kita tahu, kita selalu bilang bahwa rezeki itu dari Tuhan. Rezeki mau jodoh itu yang ngatur Tuhan. Jadi setiap orang itu sebenarnya sudah punya rezekinya masing-masing gitu kan. Sudah diatur sama Tuhannya gitu. Makanya kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun bukan berarti terus kita mengandalkan Tuhan, oh Tuhan udah ngatur rezekinya kita, ya udah kita diem aja, rezeki datang sendiri. Enggak juga, tetap harus berusaha, tetap harus bekerja, tetap harus diupayakan semuanya, karena kan kita yang menjalani kesehariannya. Betul. Sambil berserah dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan rezekinya kepada umatnya yang memang berusaha dan percaya sama Tuhan. Ya, dan kalau kita mengandalkan Tuhan ya, kita percaya bahwa
kita tidak akan melakukan hal-hal yang negatif untuk mendapatkan rezeki. Misalnya melakukan korupsi atau apapun itu gitu, menipu gitu. Jadi rezekinya rezeki halal gitu. Apalagi misalnya kita kayak kamu misalnya kepala keluarga yang membiayai kebutuhan hidup aku, istri dan anak-anak gitu kan, pengennya kan kita ngasih rezekinya yang berkah. Betul sekali ya. Dan kalau kita juga mengandalkan Tuhan, kita nggak akan pernah takut kekurangan. Betul. Ya, pasti yang namanya kebutuhan dasar, makan setiap hari, tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan yang memang jadi dasar kebutuhan hidup kita, itu semoga semuanya tercukupi. Selama kita mau untuk berupaya, berusaha. Ada aja pokoknya caranya. Kebutuhan kita tuh ternyata nggak nyangka ya, ternyata ini bisa kebayar, ini bisa kebeli gitu, makan bisa cukup dan nikmat, rumah berasa hangat gitu. Itu rezeki yang luar biasa nikmatnya. Benar banget. Dan kalau kita bicara soal kepercayaan kepada Tuhan ya, kadang kalau aku deh sama Darius kerjanya kan per project misalnya, ya kalau misalnya udah tawaran ini, tawaran itu, ternyata belum rezeki kita gitu kan, oh ya udah nggak apa-apa karena Tuhan sudah menyiapkan yang lain buat kita percaya itu, dan semua pasti datang pada saatnya, pada waktunya Tuhan yang paling tepat gitu. Dan kita harus benar-benar sabar menanti waktu yang paling indah gitu. Dan salah satunya juga kalau tadi Donna sempat bilang rezeki yang tidak halal, misalnya korupsi gitu ya. Nah, kalau kita punya pegangan dan berpegang teguh pada Tuhan, maka kita juga tidak berani untuk melakukan yang namanya dosa. Ya, tidak jujur ke pasangan kita, apalagi sampai nggak setia ke pasangan kita, karena itu pasti sedikit banyak akan berpengaruh terhadap rezeki. Rezeki akan bisa terhambat jika ada ketidakjujuran dalam rumah tangga, baik dalam hubungan maupun juga dalam keuangan. Jadi kejujuran, kepercayaan itu harus dibangun juga. Jadi ketika kita berserah sama Tuhan, kita lalu bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang sudah Tuhan kasih, hasil dari jerih payah kita, hasil dari kita memohon sama Tuhan. Kita bersyukur itu justru vibrasi positifnya itu akan membuat rezeki itu lebih banyak datang lagi. Jadi membuka jalan. Buka jalan buat yang lain-lain lagi. Tapi kalau kita mengeluh, kita negatif gitu kan, vibrasinya juga jadi negatif. Yang ada rezekinya bisa jadi ketutup. Iya, setuju banget. Yang kedua, nah ini ada kaitannya sama yang pertama. Tidak bekerja keras. Tuhan itu memberikan kita rezeki untuk umatnya, untuk mereka yang mau berusaha dan berupaya. Jadi jika pasangan kita hanya mengandalkan doa saja, which is itu bukan sesuatu yang jelek ya, nggak salah juga, tapi harus diimbangi dengan kerja keras. Rezeki tidak akan datang secara sendirinya tanpa kita berusaha, harus selalu ada upaya. Tentu disempurnakan dengan doa dan harapan kepada Tuhan. Ora et labora. Iya, jadi coba untuk menyimbangkan antara iman kita dan juga usaha yang kita lakukan di dalam dunia yang nyata gitu ya. Jadi berdoa, bekerja, dan percaya bahwa dari semua apa yang kita lakukan itu adalah hal baik dan Tuhan pasti akan memberikan jalan untuk kebutuhan kita atau keinginan-keinginan kita. Nah, orang yang rajin dan gigih itu biasanya juga lebih banyak dapat peluang daripada orang yang malas. Kaum rebahan, nggak mau ngapa-ngapain, ya udah nunggu aja gitu. Durian runtuh atau apa gitu ya. Dibandingkan orang-orang yang mau jemput bola, orang-orang yang mau keluar untuk berbuat sesuatu, misalnya berdagang ya harus mempromosikan dagangannya gitu, harus nunjukin dagangannya, harus buka pintu lagi untuk ada orang yang mau beli dagangannya gitu ya. Apalagi zaman sekarang kalau kita nggak gerak, nggak belajar, nggak berusaha, nggak meningkatkan kemampuan diri kita, kita bisa ketinggalan jauh sama orang lain yang setiap hari belajar, setiap hari berusaha, setiap hari bekerja, networking lagi, buka channel baru lagi, buka kantong baru untuk pendapatannya, misalnya entah bisnis, entah jadi afiliator kalau sekarang gitu ya, banyak sekali gitu pilihan-pilihan pekerjaan dan hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa mendatangkan rezeki. Tapi kerja keras juga nggak cukup. Harus diimbangi dengan kerja yang cerdas. Kita harus bisa memahami dan harus tahu bagaimana caranya memanfaatkan peluang. Mengatur keuangan itu juga butuh kecerdasan ya, supaya bijak. Dan tentunya seperti yang aku bilang tadi, meningkatkan skill dan belajar terus-menerus. Level up. Semuanya itu berkembang terus.
ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, hidup kita, peradaban kita itu berkembang terus. Jadi kita juga harus ikut berkembang di dalam perjalanannya. Nah, kalau ngomongin soal kerja cerdas itu bukan berarti kerja yang nggak kenal waktu, ya kan? Kita juga tetap harus maintain kesehatan kita, karena kalau sakit keluar lagi tuh biaya lain. Hasil kerja kita bisa untuk membayar biaya rumah sakit, gitu kan? Dan juga pastinya tanpa mengabaikan keluarga. Betul. Ya kan, kadang orang tuh bapak-bapak ya, ada yang memang senangnya kerja mulu, jadi nggak punya waktu buat istri dan anak-anaknya. Akhirnya sukses mungkin di karir, tapi keluarganya jadi berantakan. Dan itu akhirnya juga bisa menghambat rezeki kan. Ya, jadi memang semuanya harus dicoba supaya bisa balance. Bener banget. Dan harus selalu diingat bahwa tidak semua usaha itu mendatangkan hasil yang cepat atau instan. Memang kadang ada orang-orang yang baru mulai bisnis sudah sukses misalnya. Ada yang memang butuh waktu dan kesabaran untuk menjalani setiap proses dalam kehidupan, dalam membuka usaha kita itu. Dan itu akan mendatangkan rezeki sendiri buat kita, bukan hanya misalnya dalam hal uang, tapi juga misalnya ilmu pengetahuan, ya kan, networking yang baru lagi. Jadi intinya kamu gagal itu ketika kamu berhenti berusaha. Jadi orang-orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah berhenti berusaha dan terus belajar untuk bisa menjadi lebih baik dan mencapai goalsnya, gitu ya. Yang ketiga, tidak menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Jika suami istri sering bertengkar atau juga berantem, apalagi masalahnya masalah uang, dan tidak berusaha mencari kedamaian dan energi yang positif di dalam keluarga, itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak produktif dan atau tidak negatif. Produktif, karena semua energinya terkuras untuk hal-hal negatif itu, untuk menyelesaikan konflik segala macam gitu ya. Jadi ketika akhirnya energinya negatif, maka semangat untuk misalnya kerja, untuk hal-hal yang produktif itu juga jadi turun, dan akhirnya peluang rezekinya juga lebih sedikit untuk datang, dan berkah dalam keluarganya juga bisa jadi berkurang. Belum nanti kalau ternyata sakit-sakitan segala macam, efeknya jadi luas gitu. Nah, rumah itu selalu butuh ketenangan, keharmonisan, kedamaian, yang bikin setiap orang yang tinggal di dalamnya itu hidup tenang, nyaman, bahagia, pikirannya jernih, rezekinya bisa lancar, ya. Jadi jangan sampai ketika ada masalah justru berlarut-larut, apalagi dengan konflik yang berkepanjangan gitu ya, dan nggak ada solusi antara sepasang suami istri dalam rumah tangga, sehingga akhirnya nanti bisa menghambat rezeki. Dan ini penting baik secara emosional maupun psikologis juga. Yang akan berpengaruh terhadap dampak finansialnya nanti. Betul, kamu ingat nggak dari awal kita nikah? Karena pasti kan namanya orang baru nikah ya, pasti ada kekhawatiran nanti bisa nggak ya nyekolahin anak, nanti bisa nggak ya begini begitu gitu, masalah keuangan gitu ya. Dan aku selalu bilang sama Darius, tenang aja, selama aku dan kamu baik-baik, keluarga kita utuh, harmonis gitu ya, rezeki nggak akan kemana. Karena aku sama Darius, kita tahu bahwa kita bukan tipe orang yang menunggu, ya kan. Kita juga selalu mencari sesuatu, usaha yang baru lagi, dan ya rezeki itu akan datang pada waktunya yang tepat lah, gitu kan. Dan ya itu kombinasi semuanya gitu ya. Jadi keluarga harus harmonis, pasangan harus harmonis, kita juga berserah sama Tuhan, tapi tidak berhenti untuk berusaha dan berupaya. Ya. Jadi memang harus lengkap semuanya, dan harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif, komunikasi yang sehat gitu, sehingga pada akhirnya dua pasangan ini bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling support, saling mendukung, dan vibrasinya juga jadinya nanti positif. Betul, dan jadinya dapat rezeki juga yang berkah. Amin. Gitu. Yang keempat, tidak menghargai sesama. Nah, ini penting juga. Bagaimana kita menjalin relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau bahasa anak gaul sekarang itu kurang memanusiakan manusia. Ya, rezeki itu nggak cuma soal bagaimana kita bekerja keras lalu kita mendapatkan uang hasil dari kerja keras kita, tapi juga soal bagaimana kita membina hubungan kita dengan orang lain dan bagaimana kita memperlakukan mereka. Nah, selain kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan, yang kita harus ingat adalah kita juga harus menjaga hubungan yang baik dengan sesama
makhluk hidup termasuk manusia. Iya, jadi kan hubungan itu vertikal dan horizontal ya, dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Dan kita juga kan selalu pengennya mendapat doa yang baik, mendapatkan support dari orang-orang di sekitar kita, apalagi misalnya pengusaha yang punya karyawan terus tidak memperlakukan karyawannya dengan baik, ya pasti juga sulit ya. Orang mau bekerja secara 100% atau memiliki sense of belonging terhadap usaha itu juga ya nggak mau, karena mungkin bosnya kurang semena-mena, benar, dan punya musuh misalnya, ya kan, karena persaingan bisnis itu kan pasti ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Yang paling penting adalah circle di dalam pekerjaan ataupun juga usaha kita itu yang kita maintain gitu. Selain juga bisa memberikan manfaat bukan hanya buat keluarga kita, orang-orang yang bekerja dengan kita, tapi juga untuk orang banyak. Dan bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, siapapun itu, termasuk juga mungkin orang-orang yang bekerja buat kita, itu juga bisa mendatangkan rezeki. Rezekinya dari, selain dari doa, rezekinya adalah dari hubungan yang baik, hubungan yang sehat, komunikasi yang aktif gitu ya, daripada pasif komunikasinya, diam-diaman. Dan ingat, ada banyak berita juga yang misalnya pemilik usaha dianiaya atau bahkan sampai dibunuh sama anak buahnya gitu kan, karena lebih banyak faktornya adalah sakit hati. Karena diperlakukan dengan semena-mena misalnya gitu. Jadi akhirnya kan jadi bukan bawa berkah ya, tapi bawa musibah gitu ya. Tapi kamu percaya nggak sayang bahwa rezeki yang kita terima itu nggak 100% punya kita? Iya. Kenapa sih di dalam rezeki yang kita terima itu ada bagian atau hak dari orang-orang di sekitar kita juga. Ya, keluarga, anak, saudara kita, lalu orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang bekerja sama kita gitu. Itu kalau di agama kita diajarkan jadilah berkat untuk banyak orang. Salah satunya itu ya. Jadi kita harus bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan salah satu yang paling mudah adalah ketika kita menerima sesuatu ya kita juga berbagi sama yang lain. Betul. Iya, jadi kalau kita berbagi itu akan dilipat gandakan rezekinya gitu kan. Tapi lakukan dengan ikhlas. Betul, jangan ngasih supaya bisa dapat nggak begitu konsepnya ya gitu. Jadi dilakukan semuanya dengan ikhlas, dan balik lagi harus cerdas dan cermat juga untuk mengatur keuangan. Jangan terus karena ini rezeki titipan buat orang lain, dihambur-hamburkan, dikasih-kasih tanpa berpikir. Enggak gitu juga. Semuanya harus di-manage gitu kan. Harus diatur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan prioritasnya juga gitu. Tapi tetap bahwa kita harus menghargai, apalagi orang yang bekerja sama kita ya harus dapat hak sesuai dengan apa yang memang sudah disepakati sama-sama. Betul. Dan kalau bicara soal berbagi, itu nggak melulu berbagi uang. Kita juga bisa kasih makanan, itu kan juga rezeki ya. Atau barang, atau bahkan mungkin waktu. Kadang orang tuh mikirnya kalau ngasih itu harus ngasih uang gitu, padahal nggak selalu seperti itu kan. Ngasih waktu itu kadang justru lebih penting. Iya, karena waktu yang kita punya kan terbatas gitu kan, dan untuk meluangkan waktu untuk orang lain itu juga bisa berbagi kebahagiaan itu sangat berharga sekali ya gitu. Dan juga jangan sampai kita buang-buang rezeki, salah satunya adalah buang-buang makanan. Benar, itu selalu dibilangin sama mamaku, makanya mamaku bilang, apa kalau kamu anak-anak makan yang gak habis, mama yang mesti makan kan, gak boleh buang-buang makanan gitu, karena nanti rezekinya hilang. Dan Indonesia itu salah satu negara yang food waste-nya paling tinggi. Setahun kalau nggak salah sampai 5 triliun kalau nggak salah ya. Jadi ayo jangan buang-buang makanan, ngambil makanan secukupnya ya. Ini biasa kita ajarkan juga sama anak-anak. Kamu kalau mau ngambil, ambil dulu yang kira-kira kamu makan habis. Kalau pengen nambah tinggal ngambil lagi secukupnya. Jangan lapar mata ambil dulu semua terus biar aku takut kehabisan, nggak kebagian. Ambil yang banyak, habis itu nggak habis karena kenyang. Terus nawarin orang lain sisa, itu juga kita ngajarin sama mereka, nggak boleh. Jadi ambil secukupnya. Kalaupun misalnya udah ditempatin satu-satu dan kira-kira nggak habis nih, ya udah ambil piring kecil, pisahin dulu, makan dari situ sehingga yang ini tetap bersih. Kalau orang lain mau makan bisa makan, bukan makan sisaan jadinya. Betul, jadi katanya buang-buang makanan itu justru menutup pintu rezeki. Itu dia terkait soal buang-buang rezeki, buang-buang makanan ya. Tapi kalau balik lagi bagaimana kita prinsipnya adalah menghargai sesama kita, maka kita juga jangan jadi orang yang arogan, yang sombong, yang pelit, karena pada akhirnya itu juga akan menghambat rezeki yang datang buat kita. Yes. Dan yang kelima, tidak mengatur keuangan dengan baik.
Itu penting banget. Tadi udah sempat disinggung juga ya. Jadi sikap boros, nggak mau nabung, lalu berhutang tapi tidak dengan bijak ya, tanpa memperhitungkan bagaimana bisa melunasi hutangnya, membayar hutangnya, itu juga bisa membuat rezeki kita semakin seret. Ya. Dan ini ada penelitian ya, menurut American Psychological Association, keuangan adalah penyebab stres utama dalam rumah tangga yang berujung pada banyaknya tekanan psikologis. Dan ini juga ada data di Indonesia bahwa angka perceraian itu salah satu yang tertinggi penyebabnya adalah karena masalah keuangan dalam rumah tangga. Masalah ekonomi ya. Nah, banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam finansial bukan karena mereka rezekinya kurang, tapi karena mereka tidak mampu mengelolanya dengan baik. Iya, pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan, utang yang digunakan untuk budaya konsumtif gitu ya, bukan yang untuk produktif gitu, atau gaya hidup yang justru tidak sesuai dengan kemampuan, bisa menyebabkan rezeki itu terasa tidak cukup sehingga akhirnya kita nggak bersyukur dan vibrasinya jadi negatif sehingga akhirnya ya beneran nggak dapat rezeki gitu. Iya, atau juga sekarang ini kayaknya kalau kita lihat rumput tetangga lebih hijau ya, lihat hidup orang di media sosial kayaknya enak banget, liburan ke sana sini, beli ini beli itu kan jadi memicu orang untuk membuat hutang untuk gaya hidup yang sebenarnya harusnya nggak dia mampu gitu. Iya, bisa juga. Tapi yang menarik adalah ketika kita membandingkan, kita menginginkan sesuatu karena orang lain punya, menurut aku itu jadi negatif. Atau karena gengsi ya kan? Iya, jadi negatif. Jadi kita jadinya iri, jadi dengki. Itu kan emosi yang nggak baik kan, sifat yang tidak baik gitu. Nah, kalau nggak salah, pengen sesuatu itu nggak salah, tapi yang benar-benar kita inginkan dan kita butuhkan. Betul. Kan diajarkan what we needs and what we want. Kalau want itu kan kita pengen, belum tentu kita butuh. Tapi kalau needs itu kan kita memang butuh. Nah, dalam mengatur keuangan itu penting untuk kita bijak untuk menimbang apakah ini benar-benar kebutuhan atau cuma keinginan kita aja. Gitu. Jadi jangan terbawa dengan gaya hidup orang lain juga. Iya, apalagi zaman sekarang media sosial banyak yang flexing, belum tentu itu hanya karena hasil usahanya gitu kan. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan nggak ada salahnya kita bermimpi pengen punya standar hidup yang lebih tinggi misalnya, bagus, tapi artinya berarti kita punya kesadaran bahwa apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai standar hidup itu, menambah skill, kemampuan kita, sehingga misalnya di karir bisa ada peningkatan karir, ya kan, peningkatan gaji pada akhirnya, atau kita punya posisi yang lebih tinggi, ya, atau kalau usaha kita bisa bikin usaha kita bisa lebih berkembang sehingga omsetnya lebih tinggi, bisa punya karyawan yang lebih banyak, kan jadi berkatnya berlimpah-limpah gitu. Tapi kalau kita iri ngeliat, tetangga kita kemarin ganti-ganti mobil mulu, aku juga pengen dong ganti mobil seperti itu. Nah, jadinya negatif ya. Kayak film Dono ya. Misalnya jual beli mobil, Bu. Iya. Atau punya bengkel dulu, ada tuh film Dono kasino, datang ke tempat cewek mobilnya ganti-ganti, itu bapaknya punya bengkel. Gitu. Dan hindari budaya konsumsi dan hidup yang boros. Dan kita harus bijak dalam mengatur keuangan kita dan punya visi untuk membangun investasi untuk jangka panjang, sehingga mungkin pada akhirnya kita bisa financial freedom. Atau paling nggak kalau nggak financial freedom, pensiun kita cukup, dana pensiun kita cukup untuk kebutuhan hari tua kita nanti, sehingga nggak harus membebani anak-anak kita misalnya. Jadi belajar untuk setiap dari penghasilan kita disisihkan untuk ditabung untuk hari tua, atau juga untuk keinginan-keinginan atau financial goals yang ingin kita capai di kemudian hari gitu ya. Ya, pada akhirnya agar rezeki dalam rumah tangga itu lancar diperlukan keseimbangan antara usaha, kerja keras, keharmonisan dalam hubungan, serta sikap positif terhadap sesama. Menjaga komunikasi yang baik, saling mendukung dan selalu bersyukur, serta berserah dan juga selalu melemparkan harapan kita dan berdoa pada Tuhan atas apa yang ingin kita miliki dan kita jalani akan membuka lebih banyak rezeki dan menjadikan rumah tangga lebih bahagia serta penuh dengan berkah. Karena kesuksesan rumah tangga bukan hanya diukur dari harta,
tetapi dari kedamaian hati dan kebahagiaan yang dibangun bersama. Karena pada akhirnya Tuhan tidak hanya melihat seberapa keras kita bekerja, tapi juga seberapa ikhlas kita dalam memberi dan seberapa tulus kita saat bersyukur. Selamat menjalankan ibadah puasa dan berbuka puasa hari ini, seminggu lagi Lebaran. Mudah-mudahan jadi momen silaturahmi yang baik bersama dengan keluarga dan bisa mempererat hubungan di dalam keluarga kita. Amin. Terima kasih sudah nonton Ngoda hari ini. Bye.